Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah IT dan pembelajaran, Ibu Solihat Nur Fitriah MPD. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa, terutama kelas PAI 3D. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Maulana dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 dengan NIM 01012101 086, Kampus STAI Dr. KH.EZ Mutakin Purwakarta. Baik, dalam video ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan model pembelajaran melalui elektronik dan internet. Kemajuan teknologi pada era digital ini tidak dapat dipungkiri telah membawa perubahan dampak yang besar dalam segala aspek kehidupan. Tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Pada abad ke-21 ini, pendidikan menjadi semakin penting untuk menjamin para peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat bekerja, juga bertahan dengan menggunakan keterampilan untuk hidup. Dengan perkembangan yang pesat di bidang teknologi, telekomunikasi, multimedia, dan informasi, maka model pembelajaran pun harus biasa menyesuaikan diri agar tidak ketinggalan zaman. Dan untuk menjawab tantangan itu diperlukan tenaga pendidik SDM dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Perkembangan teknologi yang begitu pesat dan kemudahan untuk mengaksesnya mengharuskan guru atau pendidik memanfaatkan berbagai keunggulan dari media tersebut secara inovatif dalam pembelajaran. Dengan memanfaatkan teknologi, materi pembelajaran menjadi lebih menarik, tidak membosankan, mudah dipahami, dan dapat dipelajari kapan saja dan dari mana saja. Media elektronik dan internet adalah salah satu teknologi yang dapat diterapkan dalam pengimplementasian pembelajaran yang berbasis teknologi. Maka dari itu, di sini ada beberapa pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama mengenai model pembelajaran melalui media elektronik, yang kedua ada model pembelajaran melalui media internet, yang ketiga ada dampak positif model pembelajaran melalui media elektronik dan internet, dan yang keempat ada dampak model pembelajaran melalui media elektronik dan internet. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu model pembelajaran. Nah, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial seperti dalam video-video, terutama dalam YouTube. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengolahan kelas. Menurut Arendt tahun 1997. Yang pertama, ada model pembelajaran melalui media elektronik. Terdapat pengembangan e-learning, yakni synchronous e-learning dan asynchronous e-learning. Asynchronous e-learning adalah metode belajar mengajar secara tidak langsung. Maksudnya baik itu guru, dosen, tutor tidak berinteraksi langsung dengan muridnya melalui tatap muka, melainkan melalui media pembelajaran seperti CD, terus pelatihan virtual, pelatihan komputer berbasis
CBTS, wiki, dan lain sebagainya. Nah, asynchronous e-learning memiliki kelebihan, yaitu penggunaannya dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Jadi fleksibel ya, dapat belajar secara mandiri dan dapat belajar secara bebas, tidak terikat disiplin waktu. Kemudian selanjutnya ada synchronous e-learning. Mohon maaf tadi ralat, yang tadi itu berkaitan dengan asynchronous learning itu pembelajaran medianya melalui seperti tadi media CD interaktif, CD pembelajaran, pelatihan virtual, Shapefest, pelatihan komputer berbasis CBTS, wiki, situs blog, dan lain-lain. Itu jadi Zoom, YouTube itu bukan termasuk dalam asynchronous learning, akan tetapi masuk kepada synchronous learning. Nah, adalah metode belajar mengajar secara langsung, maksudnya guru, dosen, atau tutor berinteraksi langsung dengan muridnya pada waktu yang bersamaan melalui media yang berbasis web aplikasi, yaitu suara dan data, seperti halnya chatting melalui WhatsApp group, WhatsApp, Yahoo, Messenger, terus Google Meet, Google Talk, lanjutnya ada Zoom Meeting, Google Classroom, itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Kemudian synchronous learning ini memiliki beberapa keunggulan, seperti halnya penggunanya dapat menggunakan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran seperti disiplin waktu dan proses belajar yang terarah. Penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan daya serap peserta didik atas materi yang diajarkan, meningkatkan partisipasi aktif siswa, meningkatkan kemampuan belajar mandiri siswa, meningkatkan kualitas materi pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi. Kemudian yang kedua ada model pembelajaran, yaitu melalui internet. Model pembelajaran melalui internet. Ada 3 bentuk sistem pembelajaran melalui internet yang layak dipertimbangkan sebagai dasar pengembangan sistem pembelajaran dengan mendayagunakan internet, yaitu diantaranya ada web course. Web course ini adalah penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran, di mana seluruh kegiatan sepenuhnya disampaikan melalui internet, di mana seluruh bagian bahan belajar maksudnya diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, dan ujian sepenuhnya disampaikan melalui internet. Kemudian yang kedua itu ada web centric course. Nah, web centric course ini adalah sebagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, dan latihan yang disampaikan melalui internet, sedangkan ujian dan sebagainya sebagai kegiatan lain, sebagian kegiatan lain maksudnya dilakukan dengan tatap muka yang biasanya itu berupa tutorial. Tetapi presentasi tatap muka lebih kecil dibandingkan dengan presentase proses pembelajaran melalui internet. Kemudian ada yang ketiga, ada web and change course. Web and change course ini adalah pemanfaatan internet untuk pendidikan yang menunjang peningkatan kualitas kegiatan belajar di kelas, sehingga pembelajaran utamanya tatap muka di kelas. Peranan internet di sini adalah untuk menyediakan sumber-sumber belajar yang sangat kaya akan informasi dengan cara memberikan alamat-alamat atau membuat link ke berbagai sumber belajar yang sesuai dan bisa diakses secara online untuk meningkatkan kuantitas dan memperluas kesempatan berkomunikasi antara pengajar dengan peserta didik serta secara timbal balik. Dialog atau dua arah tersebut dimaksudkan untuk keperluan berkonsultasi maupun untuk bekerja secara kelompok. Kemudian pembahasan keempat yaitu berkaitan dengan dampak positif model pembelajaran melalui media elektronik dan internet. Nah,
Media elektronik dan internet ini memudahkan kita dalam akses, terutama dalam pendidikan, memudahkan kita dalam belajar. Yaitu diantaranya dampak positif ini meliputi praktis dan fleksibel. Interaksi antara guru dan siswa akan lebih praktis karena tidak harus menempuh perjalanan untuk bertemu. Kemudian ada pengalaman belajar yang menyenangkan. Jadi mendapatkan pengajaran yang lebih menarik dengan berbagai format media, baik itu foto, video, audio, semuanya akan memberikan informasi pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Kemudian lebih profesional. Nah, di sini profesional itu menghubungkan siswa dan guru dalam satu waktu untuk dapat berinteraksi layaknya di kelas. Namun, di depan layar, guru akan secara langsung berikan materi pembelajaran dan siswa akan dapat secara langsung bertanya dan mendiskusikan kegiatan pembelajaran tersebut. Dengan cara ini, online learning bisa dikatakan lebih personal karena baik guru dan siswa benar-benar melakukan interaksi dua arah dalam satu waktu. Kemudian ada hemat waktu dan biaya. Lalu mudah didokumentasi, alternatif selama social distancing, terutama kemarin pada saat pandemi. Kemudian pembahasan keempat yaitu mengenai dampak negatif model pembelajaran melalui media elektronik dan internet. Nah, selain tadi yang telah disebutkan dampak positifnya, berikut adalah dampak negatifnya. Nah, dampak negatif dari penggunaan model pembelajaran melalui media elektronik maupun internet ini, yaitu yang pertama, pengalih fungsian guru atau kreasi perseorangan, karena sistem pembelajaran dapat dikelola dengan sendirinya. Sedikit demi sedikit, etika dan disiplin siswa sulit atau bahkan sulit untuk dipantau dan dibina, sehingga menyebabkan kemerosotan drastis dalam etika dan manusia, khususnya siswa. Dan kodrat utama manusia sebagai makhluk sosial menjadi terkikis. Kemudian yang kedua ada siswa kehilangan fokus. Yang ketiga ada siswa dengan mudah dapat menggunakan internet untuk mengakses hal-hal yang buruk daripada benar-benar menggunakan teknologi informasi untuk kegiatan belajar, seperti halnya game online dan hal-hal yang tidak hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Kemudian yang keempat ada murid dan siswa juga menjadi murid dan guru juga menjadi tergantung pada kehadiran dunia maya yang berlebihan. Kejahatan kriminal atau cybercrime terus menimbulkan sikap apatis semua individu baik siswa maupun mahasiswa dan guru ataupun dosen. Kemudian meningkatnya rasa malas dan lain sebagainya. Hal itu adalah dampak negatif dari media elektronik dan internet. Kemudian kesimpulannya, model pembelajaran mempunyai peran yang penting dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi saat ini, model pembelajaran dapat disetting sedemikian rupa dengan menggunakan berbagai media yang berbasis elektronik maupun internet. Secara pembelajaran lebih menarik, inovatif, kreatif, juga interaktif. Penggunaan teknologi dalam pendidikan membawa pengaruh yang positif, juga memberikan pilihan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Namun tidak bisa kita pungkiri atau penggunaan teknologi dapat membawa pengaruh yang negatif. Untuk itu penggunaan teknologi pun harus lebih bijak, lebih cermat agar tujuan dari penggunaan teknologi sebagai penunjang peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai. Untuk itu, dalam penggunaan teknologi sebagai model pembelajaran bagi peserta didik, haruslah mendapatkan perhatian dari orang tua utamanya dan bimbingan pengawasan dari guru juga.
Hal ini perlu dilakukan agar dampak negatif yang tadi dari penggunaan teknologi dapat diminimalisir dan tujuan dari pendidikan, penggunaan model pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Cukup sekian penyampaian materi berkaitan dengan metode pembelajaran, model pembelajaran melalui media elektronik dan internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.